Perencanaan pembangunan merumuskan dan menentukan tindakan masa depan yang tepat sesuai harapan. Dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, perencanaan harus bisa menentukan tujuan dan jadwal dengan 4 hakikat perencanaan, yaitu kesejahteraan, pemberdayaan, keadilan sosial, dan cita-cita tujuan negara. Metode ZOPP atau Social Project and Planning berasal dari bahasa Jerman pada tahun 1980-an yang berarti tujuan berorientasi pada proyek dan perencanaan dengan mengadakan musyawarah dalam proses perencanaan. Ciri ZOPP antara lain: 1. Kerjasama antar pihak yang terkait dengan proyek. 2. Proses perencanaan direkam serentak dan dipaparkan agar semua pihak mengetahui perkembangannya. 3. Perpaduan proses perencanaan diperlancar oleh orang atau kelompok yang tidak termasuk dalam proyek namun membantu pencapaian mufakat. Food estate adalah kegiatan budidaya tanam berskala luas sekitar 25 hektar ke atas dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Modal dan organisasi serta manajemen modern, pemerintah sedang mengembangkan program pertanian pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan pusat budidaya pangan ini menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan salah satu program strategis nasional atau PSN pada tahun 2020 hingga 2024. Buat estetis kedua kabupaten sejak tahun 2020 melakukan kegiatan intens terhadap lahan area sawah sekitar 30.000 hektar untuk mengembangkan usaha pertanian padi dan multikomoditas seperti hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang setahun kemudian berkembang menjadi 60.700. Menurut saya program food estate ini layak untuk dipertahankan mengingat cadangan Indonesia sudah mulai menurun dengan adanya perkembangan pabrik atau perusahaan di daerah persawahan ataupun hutan. Meskipun food estate ini menimbulkan potensi peningkatan resiko deforestasi atau musnahnya flora fauna dan memicu bencana, namun dengan adanya food estate dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan produk lokal serta biaya produksi menjadi lebih murah, apalagi setelah adanya wabah COVID-19. Program ini dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kegiatan ekonomi di pedesaan untuk mendorong kesempatan kerja bagi para petani dan masyarakat setempat. Melalui program kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan petani, keberhasilan food estate sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari segi keberlanjutan program di seluruh provinsi, memberikan informasi biaya dan manfaat serta dampak terhadap perekonomian daerah. Dari adanya food estate, pemerintah pada dasarnya melakukan analisis biaya manfaat terhadap program lumbung pangan di Kalimantan Barat, yang dimana analisis tersebut dilakukan melalui pendekatan ekonomi yang menguatkan individu ataupun kelompok dan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat.